Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, bahwa akhirnya setelah berencana sekian lama saya berhasil membuat sebuah video tutorial dan menguploadnya di website YouTube yang saya beri judul Belajar Komputer untuk Pemula. Saya bukan seorang yang expert atau ahli di bidang komputer. Tujuan saya membuat video ini adalah sekedar berbagi ilmu atau pengetahuan bagi mereka yang mungkin dari segi usia mungkin masih belia, juga bagi mereka yang mungkin baru mengenal komputer. Semoga keberadaan video ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk saya sendiri. Ini adalah sebuah video pengantar yang akan mengawali video-video tutorial saya yang akan datang, yang insya Allah bila sempat akan saya buat dan saya upload kembali. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, mari kita langsung saja. Ya, apa itu komputer? Kita mungkin sudah tidak asing dengan sebuah perangkat yang bernama komputer, karena dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini sangat sulit untuk bisa dilepaskan dengan sebuah perangkat yang bernama komputer. Mari kita refresh kembali, apakah itu komputer? Kalau menurut Wikipedia Indonesia, komputer adalah bla 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 dan seterusnya. Silakan Anda baca sendiri. Saya tidak ingin menggunakan teori-teori dan istilah yang rumit, makanya saya sederhanakan secara umum. Komputer adalah seperangkat peralatan yang biasa kita gunakan untuk membantu melakukan banyak sekali hal. Itu adalah definisi yang umum. Namun demikian, saya tidak menyarankan definisi ini dijadikan referensi untuk mengisi ujian sekolah atau hal yang lainnya. Saya tidak menjamin kebenarannya. Ini hanya untuk mempermudah kita belajar saja, agar lebih rileks, santai, dan tidak terlalu serius-serius sekali. Banyak hal itu apa saja? Ya, sebagian kita tentu saja sudah menikmati yang namanya komputer, karena itu kalau disuruh menyebutkan juga tidak akan kesulitan. Banyak sekali manfaat yang kita peroleh dengan menggunakan komputer ini. Ada internet, desktop publishing, traveling untuk editing audio, video, gambar, untuk keperluan rekreasi atau hiburan, misalnya menonton TV, film, mendengarkan musik atau lagu, untuk keperluan cuaca juga. Di bidang ekonomi juga tidak kalah banyaknya, bisa digunakan untuk transaksi keuangan atau e-banking. Di dunia pendidikan juga banyak sekali, dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tidak dapat saya tulis juga. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari sebuah peralatan yang bernama komputer ini. Demikian juga karena banyak manfaatnya, tentu saja banyak juga yang harus kita pelajari. Ruang lingkupnya apa saja? Sekali juga, ini adalah logo atau simbol-simbol yang terkait dengan hal tersebut, dan ini adalah sebagian kecil saja yang mencakup masalah ada hardware, ada software atau perangkat lunak dan perangkat keras. Karena itu terkadang kita bingung harus memulai belajar dari mana. Supaya tidak bingung, mari kita ilustrasikan komputer dengan satu hal yang lain. Saya mencoba mengilustrasikan komputer dengan sebuah gunung. Ya, di layar monitor kita tampil sebuah gunung mahakarya Tuhan yang megah dan hebat. Ya. Ini adalah gunung di atas pulau, namanya Gunung Sangiang, yang lokasinya ada di Nusa Tenggara Barat. Ya.
berbatasan dengan Nusa Tenggara Timur, dekatnya Pulau Komodo bagi yang pernah ke sana ya. Kenapa saya ingin mengilustrasikan komputer seperti gunung? Ya dari jauh gunung ya seperti itu bentuknya. Kita semuanya tahu. Namun ketika kita mulai mendekat dan mendakinya atau berada di atasnya, kita akhirnya menemukan banyak hal ya. Di samping keindahannya ada kita temui hutan, pohon, sungai, ada flora dan fauna yang berukuran kecil maupun besar, yang ada manfaatnya maupun tidak menurut kita, yang positif dan negatif dan macam-macam lagi ya. Ya sama halnya juga dengan komputer. Komputer mungkin sekilas hanyalah sebuah perangkat elektronik yang sama seperti perangkat yang lain, namun jika kita menyalakan kemudian mengoperasikannya, maka banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari, kemudian kita dalami, dan akhirnya memberikan manfaat bagi kehidupan kita. Karena itu kita harus mulai dari mana? Karena tidak mungkin kita bisa menguasai semuanya. Ilmu komputer sudah berjalan dan berkembang melalui proses yang sangat lama dan memakan waktu puluhan bahkan ratusan tahun, dan dikembangkan oleh banyak sekali orang. Karena itu kita sendiri tidak mungkin menguasai seluruhnya. Otak kita yang volumenya dari dulu sampai sekarang ya segini-segini saja, kemudian umur kita juga terbatas, daya ingat kita yang terbatas, tidak mungkin mempelajari semuanya. Karena itu saran saya, mari kita mulai belajar komputer dari hal yang relatif paling mudah dan paling sederhana, serta paling menarik sesuai profesi dan hobi kita masing-masing. Bagi kita yang berprofesi di kantor sebagai tenaga administrasi, mungkin kita bisa memulainya dengan belajar aplikasi-aplikasi Office. Atau bagi kita yang mungkin hobi menggambar atau desain grafis, mungkin bisa memulainya dengan belajar software desain grafis, termasuk di dalamnya yang hobi fotografi. Bagi yang berprofesi sebagai editor video ya, yang suka dengan gambar bergerak atau video, mungkin kita bisa belajar editing video dan lain-lain sebagainya ya. Mari kita mulai dengan sesuatu yang sederhana. Karena ini adalah sebuah video pengantar, maka video tutorial yang akan saya tampilkan ke depan nanti juga saya akan membahas sesuatu yang bersifat sederhana dan melekat dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa dimanfaatkan langsung. Saya kira demikian, tidak usah terlalu berlama-lama video pengantar ini. Jika ingin melihat tutorial lain yang sudah pernah saya upload di website, silahkan mengunjungi blog atau website pribadi saya di coromaster.com. Apabila ada kritik, saran, masukan, atau pertanyaan, silahkan bisa dikirimkan ke alamat email yang tertera di monitor Anda semua. Saya kira untuk saat ini itu dulu. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.